Masih bersama saya Widya di acara Ini Dia, Info Terkini Widya. Di sini saya menyampaikan episode saat ini kita akan ada di acara apel siaga Satgas Cakra Buana Kota Surakarta. Semangat pagi! Siapa kita? Apa tugas kita? Yo yo yo! Yo yo yo! Yo yo yo! Sila! 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 Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Merdeka! Solo dan tentu para Satgas yang hari ini kelihatan betul bahwa kita siap menjemput kemenangan. Dalam laporannya tadi disampaikan oleh Komandan Apel bahwa tugas kita adalah tempur, dan menang. Maka tugas pengamanan akan kita lakukan per TPS. Kota Solo akan menjadikan contoh nasional. Semuanya siap? Semuanya siaga? Pada titik tertentu kita akan bertugas di tanggal 14 Februari. Tapi sebelum itu, setiap TPS sudah ada calon pemilihnya. Setiap TPS itu adalah tetangga kita. Maka kita punya kesempatan untuk berkomunikasi dengan mereka. Sampaikan program Ganjar Mahfud, berikan dengan persuasi yang baik, sampaikan dengan cara-cara yang baik, dan dengarkan suara rakyat. Adakah sesuatu yang ingin mereka sampaikan agar kemudian nanti program Ganjar Mahfud bisa disempurnakan karena kita mendengarkan suara rakyat. Yang berikutnya tentu saja dinamika politik yang berkembang membutuhkan partisipasi kita untuk mengamankan keadaan. Dan saya terima kasih Satgas bergerak cepat. Satgas menyiapkan diri dan nanti di bawah komando Ketua DPC akan ditempatkan sesuai dengan waktu, sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan tempat yang ada. Tapi prinsip yang harus dipegang adalah kita tahu situasi dan kondisi wilayah kita terdekat. Nanti pada saat pencoblosan tentu akan ada komando-komando yang sifatnya mendadak dan akan mengikuti dinamika perkembangan yang ada. Barangkali kita akan bertugas menjemput saudara kita, teman kita yang belum berangkat. Mungkin mata kita, telinga kita, semua akan bergerak ke kiri, ke kanan, memantau perkembangan yang ada agar tidak ada kecurangan. Bahkan mulai sekarang pun, ketika ada kecurangan, kitalah yang akan mengamankan. Bagaimana caranya? Tugas saudara-saudara melaporkan, mencatat, kemudian melaporkan. Dari situlah ketika kita sudah berada pada track yang benar, cara yang benar, maka kalau ada yang mengganggu, Satgas tidak boleh ragu-ragu. Tabrak. Tendang! Kita bukan banteng-banteng cengeng, tapi Banteng tanah Jawa. banteng-banteng kita betul-betul punya sikap kesatria. Jangan ganggu banteng. Kalau berani mencolek banteng,
bantengnya ketaton, hati-hati. Bantengnya bisa ngamuk, bantengnya bisa melawan dalam koridor kebenaran. Jangan gentar, jangan takut. Ganjar Mahfud menang, satu putaran, menang, satu putaran. Satu pertanyaan Pak, bagaimana menurut penegakan hukum menurut Pak Ganjar dan Pak Mahfud akan dilaksanakan di jabatannya Bapak nanti menjadi presiden? Sudah jelas seperti dalam debat kita. Kita akan tegas, Pak. Realisasinya ya Pak ya? Realisasinya. Ya. Terima kasih Pak. Teman-teman, kita masih bersama di acaranya Pak Ganjar yang ada di Jogokali. Teman-teman, saya bertemu dengan Pak Kasno ya Pak, sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Surakarta. Pak, untuk Pak Ganjar ini apakah pemenangannya sangat optimis Pak? Oh, sangat optimis. Jadi kami seluruh anggota fraksi 30 orang, ya 30 orang sudah diinstruksikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang Pak Epi Gadirudiatmo untuk terus komunikasi dan melakukan gotong royong untuk kemenangan Pak Ganjar. Artinya kita harus terjun ke masyarakat dengan gotong royong sampai ke tingkat basis, yaitu tingkat RT, dan lebih menukik lagi sampai ke Dawis atau Dasa Wisma. Jadi kita sudah bergerak dan kita optimis ya nanti hasilnya kita harapkan di Solo ini dengan kita gotong royong semua struktur partai termasuk fraksi yang 30 orang ini bisa maksimal, bisa di atas 80%. Harapannya itu Pak. Kepada semua masyarakat dan rakyat, mari jangan gentar, kita bersama Pak Ganjar, jangan takut, kita bersama Pak Mahfud. Begitulah teman-teman, dari Pak Kasno sebagai relawan juga sebagai dewan yang ada di Solo. Semangat optimis untuk Pak Ganjar 2024. Terima kasih. Teman-teman, saya hari ini masih bersama dengan Mbak Elizabeth, seorang perwakilan perempuan yang menjadi dewan yang mengusung Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan saya pengen tanya-tanya tentang peran sertanya sebagai perempuan mewakili kaum perempuan ya Mbak ya untuk pemenangan untuk Pak Ganjar hari ini. Mbak sebagai anggota dewan dan kaum perempuan optimis tidak untuk pemenangannya Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Selamat siang dulu. Oh iya, selamat siang ya Pak. Ya tentunya dengan mengusung Pak Ganjar harus optimis menang satu putaran. Nah, kemudian mengenai perempuan dengan kaitannya Pak Ganjar ini sangat mendukung sekali karena program yang ditawarkan dan diberikan oleh Pak Ganjar nantinya itu mengenai kader kesehatan yang akan mendapatkan uang saku serta ada pelatihan di mana pelatihan itu bisa meningkatkan kapasitas dari personel kader kesehatan sehingga nanti kader kesehatan itu saat mengadakan penyuluhan itu dia mempunyai bekal. Di sini ini Widya menginformasikan dan menemui salah seorang penjual dari Taman Jogokali. Di sini saya akan menanyakan tentang bagaimana kesiapannya atau tanggapannya tentang Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk menjadi presiden. Selamat siang Ibu. Selamat siang Kakak. Dengan Ibu siapa? Ani Faria. Oke. Ibu Ani sebagai perempuan, apakah jenengan optimis untuk menjadikan Pak Ganjar sebagai presiden? Baik, terima kasih. Saya memang dari dulu memang suka dengan sosok Pak Ganjar ya. Jadi kita untuk mengajarkan kita selalu satset dalam mengerjakan sesuatu hal. Wanita itu juga harus tangguh, harus satset ya Bu ya? Iya betul sekali, seperti Pak Ganjar selalu bilang seperti itu pada kami semua. Sebagai pendukungnya Pak Ganjar Ibu, strategi apa untuk pemenangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk mengangkat beliau menjadi seorang presiden di tahun 2024 mendatang? Apa ya? Kita ya selalu berusaha dan mengikuti jejak beliau seperti yang dinasihatkan beliau
kepada kita sebagai wanita terutama ya, kita harus selalu siap, selalu satset untuk melaksanakan sesuatu. Optimis Bu untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud 2024? Siap, optimis sekali. Selamat siang Mas Mucus ya? Ya. Mas Mucus, optimis dengan pemenangan Pak Ganjar Pak Mahfud? Ini harus optimis dong. Pasukan itu harus optimis. Berapa persen keoptimisan Pak kemenangan dari Pak Ganjar di Kota Solo? 80%. Ya, Mas, kalau menurut panjenengan cawapresnya di Solo ini kan ada satu dari yang pemenangan dari Solo, dari presiden juga dari Solo ya Mas. Ada cawapresnya dari Solo. Bagaimana menurut jenengan optimismenya dari PDI Perjuangan sendiri untuk mencapai 80% itu? Karena nggak ngaruh menurut saya dia, nggak ngakar kan. Dia nggak punya akar geologis, nggak punya akar massa, gitu. Jadi bagi kami bukan berarti kami menyepelekan ya. Kami punya cara-cara sendiri untuk mengatasinya, tapi kami sangat yakin bahwa dia tidak begitu berpengaruh bagi PDI Perjuangan dan Ganjar Mahfud. Menurut Mas Mucus ini, program dari Pak Ganjar, Pak Mahfud ini yang menyentuh untuk masyarakat, terutama masyarakat Solo, itu apa yang sangat menyentuh sehingga mereka benar-benar mengidolakan Pak Ganjar dan mengangkat Pak Ganjar untuk jadi presiden? Satu hal, Solo itu soal ideologi tadi, itu angka mati. Yang kedua tentang program-program yang ditawarkan tentang penegakan hukum, ini penting. Supremasi hukum itu amanah reformasi. Tidak ada yang ngomong setegas Ganjar Mahfud situ. Ya, itu amanah reformasi itu. Supremasi hukum, nggak boleh dimain-mainkan itu. Termasuk dengan cara apapun, kong kali kong, apa namanya, bawah meja, bawah tangan, permainan pelecehan terhadap konstitusi dan sebagainya, itu yang harus dilawan. Satu kata untuk kemenangan Pak Ganjar. Pasti menang. Siap, pasti menang. Jangan gentar, ada Pak Ganjar. Jangan takut, ada Pak Mahfud. Ojo wedi, duwe Pak Rudi. Terima kasih Mas. Mas Prabu sebagai Ketua Bapilu ya, untuk yang di Kota Solo. Pak, bagaimana kesulitan dari relawan di Solo ini? Ya, kalau di Solo kita kan memang dari ini sudah bukan event rutin ya. Kalau di partai kan kita sudah selama ini sudah punya pengalaman bagus dengan relawan, apalagi yang tahun ini yang sudah terdaftar itu kan ada 67 organ relawan. Dan selama ini sudah bersinergi. Salah satu bukti sinerginya adalah kita punya langkah untuk mendata per DPT yang sudah ke Pak Ganjar. Itu ada relawan.com yang dimana itu semua relawan bergerak dari pintu ke pintu mendata suara per TPS, dan itu bisa dipantau di relawan.com. Persentasenya beberapa kemarin yang terakhir di Pajang itu sudah di atas 40%, Sumber, kemudian juga ada di Nusuan itu sudah 50%. Itulah bukti sinergi antara relawan itu bisa kita sinergikan untuk meraih kemenangan Ganjar Mahfud. Untuk targetnya pemenangan di Kota Solo berapa persen Mas? Kalau pemenangan kita harapannya di atas 80% ya, mengacu perolehan Pak Jokowi yang terakhir. Jadi dan itu kita sangat yakin karena partai pengusung itu kurang lebih sekitar 70% dan sisa 70% sisanya diharapkan 15% dari para teman-teman relawan. Menurut Mas Prabu, antara kader dan relawan itu apakah sudah sinergi untuk melakukan pemenangan Pak Ganjar ini? Ya, kalau relawan kan lebih fokus ke pemenangan Ganjar Mahfud ya, tapi kalau kader ini kan juga pileg, karena ini kan pilpres dan pileg jadi satu. Jadi memang kalau kader memang orientasinya selain memenangkan Ganjar juga pasti pileg. Tapi di internal kita sudah ada instruksi dari DPP bahwa perolehan suara kader atau caleg yang diusung oleh PDI Perjuangan itu harus linier dengan Pak Ganjar. Dalam arti misalnya satu TPS caleg itu mendapatkan 100, Pak Ganjar juga harus 100. Kalau di bawah nanti bisa jadi tidak dilantik. Jadi semuanya secara kota nanti akan kita hitung, jadi harus linier semuanya.
seperti itu. Dalam jangka pendek ini Mas, ada strategi yang jitu untuk kemenangan Pak Mahfud ini dalam jangka hanya berapa 1 bulan ini Ya, Mas? kalau kita kan pemenangannya ini kan perang darat, jadi kita fokusnya adalah perang di TPS, sehingga kita sudah menempatkan 30 petugas TPS. Jadi dari 1.773 TPS yang ada di Kota Surakarta, kita sudah melantik dan mengukuhkan ada 2 saksi, 7 kader juang, 7 Guraleh, 7 Taruna Merah Putih, dan 7 kawan Suluh Perjuangan. Itu nanti harus hadir pada saat hari H, dan ini adalah tugasnya salah satunya menggerak pemilih agar masyarakat semua di DPT itu bisa menggunakan hak suaranya pada saat hari H itu. Ya, terima kasih Mas Prabu. Satu kata Ya. kemenangan untuk Pak Ganjar. Ya, Ganjar Mahfud, Lapot Mulsebran untuk Kota Surakarta. Merdeka. Demikian info terkini Widya untuk liputan khusus episode kali ini. Sampai ketemu lagi di ini dia info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas.